Setelah kita membekali diri dengan pemahaman mendalam tentang sequence, transition, hingga pacing, kini saatnya kita melihat bagaimana teori-teori tersebut diimplementasikan dalam produk nyata. Kita masuk ke bagian ketiga dari presentasi hari ini, yaitu analisis storyboard film, iklan, dan konten digital. Tujuan dari bab ini bukan sekadar melihat gambar, melainkan melatih mata artistik kalian untuk mampu membedah keputusan-keputusan visual yang diambil oleh para profesional di balik layar. Kita akan membedah berbagai studi kasus, mulai dari bagaimana film layar lebar membangun atmosfer emosional, bagaimana iklan komersial menyampaikan pesan brand dalam waktu yang sangat singkat, hingga bagaimana konten digital beradaptasi dengan tren audiens saat ini. Analisis ini sangat penting bagi mahasiswa S2 karena kalian dituntut bukan hanya bisa membuat, tetapi mampu memberikan justifikasi kritis mengapa sebuah pilihan visual lebih efektif dibanding pilihan lainnya. Mari kita mulai melihat bagaimana sebuah konsep abstrak bertransformasi menjadi visual yang memiliki kekuatan komunikasi yang luar biasa. Studi kasus pertama yang akan kita bedah adalah kampanye "Makan di Rumah Aja Dulu" dari Tokopedia. Kampanye ini adalah contoh sempurna bagaimana sebuah brand merespons situasi krisis melalui strategi storytelling yang sangat tepat sasaran. Di masa pembatasan sosial, iklan ini tidak sekadar menjual produk, tetapi fokus menyampaikan nilai layanan e-commerce sebagai solusi kebutuhan pokok masyarakat. Jika kita bedah secara analitis, strategi visual dan narasi yang digunakan menekankan tiga aspek utama: kebutuhan, solusi, dan reassurance. Penonton tidak dipaksa belanja, melainkan diberi keyakinan bahwa mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup tanpa harus keluar rumah, sehingga menciptakan rasa aman di tengah ketidakpastian. Melalui ringkasan metrik dan timeline yang terlihat di layar, kita bisa melihat bahwa kesuksesan kampanye ini bukan hanya karena visualnya yang bagus, tetapi karena kedekatan emosional yang dibangun melalui storyboard yang matang. Setiap sequence dirancang untuk menunjukkan empati brand terhadap kondisi konsumen. Bagi kalian, studi kasus ini membuktikan bahwa storyboard bukan sekadar alat teknis produksi, melainkan instrumen strategis untuk menyampaikan pesan moral dan sosial yang mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap sebuah brand. Mari kita lihat bagaimana detail kompilasi laporan kampanye ini mencerminkan keberhasilan strategi naratif tersebut. Setelah melihat strategi kreatifnya, mari kita bedah efektivitas kampanye ini melalui data metrik yang ada pada tabel di layar. Pada fase awal di April 2020 melalui platform TV dan YouTube, Tokopedia menggunakan metode storytelling dengan sequence 3 bit, yaitu menghadirkan masalah pandemi, memberikan solusi melalui Tokopedia, dan ditutup dengan call to action CTA, pesan antar. Hasil kuncinya sangat signifikan, di mana terjadi peningkatan brand recall yang kuat, serta keterlibatan digital yang sangat tinggi dari audiens. Hal ini membuktikan bahwa alur cerita yang relevan dengan kondisi psikologis massa mampu menciptakan koneksi yang lebih dalam. Memasuki periode Mei hingga Juli 2020, strategi ini diadaptasi ke platform iklan digital multikanal dengan penyesuaian pacing yang lebih agresif, yaitu menggunakan hook awal 3 detik yang bersifat CTA. Hasilnya luar biasa. Laporan agensi menunjukkan lebih dari 800.000 install aplikasi dan lebih dari 224.000 transaksi pembelian. Bahkan tingkat konversi tercatat mencapai sekitar 28% hanya dalam waktu 3 bulan. Angka-angka ini menjadi bukti valid bahwa integrasi antara teknik sequence yang tepat dan pemahaman pacing berdasarkan platform bukan hanya mempercantik konten, tetapi merupakan investasi strategis yang memberikan hasil nyata bagi pertumbuhan bisnis. Sebagai rangkuman dari studi kasus kita, kampanye Tokopedia di Rumah Aja Dulu menjadi bukti nyata bahwa desain narasi visual bukan hanya soal estetika semata. Keberhasilan kampanye ini berakar pada alur cerita visual yang dirancang dengan sangat presisi, sequence yang terstruktur rapi untuk membangun empati, pemilihan transisi yang bermakna untuk menjaga suasana sakral Ramadan, serta pacing yang adaptif terhadap platform digital yang serba cepat. Semua elemen ini bekerja sama untuk menyampaikan pesan emosional yang kuat sekaligus mendorong perilaku konsumen secara efektif. Hal ini menunjukkan kepada kita semua bahwa di tingkat profesional, terutama untuk mahasiswa pasca sarjana, setiap keputusan visual harus memiliki landasan strategi komunikasi yang kuat. Storyboard bukan sekadar coretan gambar, melainkan cetak biru strategi yang berdampak langsung pada brand recall dan hasil komersial sebuah perusahaan. Tokopedia berhasil membuktikan bahwa ketika kita mampu menyatukan emosi audiens dengan solusi yang ditawarkan brand melalui eksekusi visual yang tepat, kita tidak hanya memenangkan perhatian penonton, tetapi juga memenangkan kepercayaan mereka di masa-masa sulit. Sampailah kita pada penghujung materi mengenai teknik menyusun alur cerita visual. Ada 4 poin kunci sebagai kesimpulan yang harus kita bawa pulang.
Pertama, integrasi ketiganya adalah mutlak. Sequence, transition, dan pacing bukan elemen yang berdiri sendiri. Mereka adalah satu kesatuan yang membentuk pemahaman dan respons audiens. Kedua, data dan platform menentukan keputusan desain. Kita hidup di Indonesia dengan jutaan pengguna YouTube dan penetrasi internet yang masif, sehingga desain visual kita wajib adaptif terhadap format vertikal dan hook yang singkat namun kuat. Ketiga, uji dan iterasi adalah kunci. Jangan ragu menggunakan animatik atau melakukan A/B testing untuk mengukur efektivitas retensi dan konversi, terutama jika kalian bekerja untuk materi promosi. Dan terakhir, belajar dari kasus nyata. Seperti Tokopedia, struktur narasi yang sederhana namun memiliki hook dan CTA yang jelas dapat menghasilkan dampak bisnis yang terukur secara nyata. Ingatlah, storytelling visual yang terencana dengan baik adalah investasi yang akan berdampak langsung pada KPI setiap kampanye yang kalian jalankan. Dengan menguasai teknik ini, kalian telah siap untuk menciptakan karya visual yang tidak hanya indah, tetapi juga berdaya guna tinggi.